Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Mayangsari. Saya berasal dari kelas 2C, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu mata kuliah pengantar Ekonomi Islam dengan dosen pengampu yaitu Ibu Iis Rusmawati MH. Judul materi yang akan saya sampaikan adalah tentang peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pada bagian A. Peran dan fungsi pemerintah. Dalam sistem ekonomi apapun, baik itu sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosial, pemerintah selalu memiliki peran penting. Peran pemerintah sangat luas dalam sistem ekonomi sosialis dan sangat terbatas dalam sistem ekonomi kapitalis. Karena sistem kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith menyatakan teori bahwa pemerintah hanya memiliki 3 fungsi. Di antara 3 fungsinya, yang pertama, fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan. Kemudian, yang kedua, fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta. Dalam ekonomi modern, peran pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok utama, yaitu yang pertama, peran alokasi. Peran oleh pemerintah sangat diperlukan, terutama dalam hal pasokan barang yang tidak dipasok oleh sektor swasta, seperti barang publik yang juga biasa disebut sebagai barang publik. Misalnya, udara bersih, jalan umum, jembatan, dan sebagainya. Kegiatan mengalokasikan faktor-faktor produksi atau barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencari efektif memenuhi kebutuhan baik pribadi atau individu, serta kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh mekanisme pasar seperti pendidikan, kegiatan pertahanan, dan keamanan, serta keadilan. Kemudian yang kedua, peranan distribusi. Peran distribusi adalah peran pemerintah sebagai distribusi pendapatan modal. Tidak mudah bagi pemerintah untuk memainkan peran ini, karena distribusi ini terkait erat dengan masalah keadilan. Sementara masalah keadilan terlalu kompleks, karena keadilan adalah salah satu masalah yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai persepsi. Pertanyaan tentang keadilan juga tergantung pada visi keadilan masyarakat itu sendiri. Karena keadilan adalah masalah yang relatif dan dinamis. Kegiatan untuk mencapai distribusi pendapatan atau transfer pendapatan memberikan koreksi pada distribusi pendapatan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, peranan stabilisasi. Peran stabilisasi adalah kegiatan yang menstabilkan ekonomi dengan menggabungkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dengan kebijakan lain, seperti kebijakan fiskal dan perdagangan untuk meningkatkan dan mengurangi permintaan agregat
untuk mempertahankan pengangguran penuh dan juga menghindari inflasi. Peranan stabilisasi pemerintah dibutuhkan jika terjadi gangguan dalam menstabilitaskan perekonomian, seperti terjadinya deflasi, inflasi, penurunan permintaan, atau penawaran suatu barang, yang nantinya masalah-masalah tersebut akan mengakibatkan timbulnya masalah lain secara berturut-turut, seperti pengangguran, stagflasi, dan lain-lain. Selanjutnya bagian B, rasionalitas peran pemerintah dalam perekonomian. Peran pemerintah dalam membangun ekonomi suatu negara tidak dibahas dalam teori atau perkiraan pemikiran ekonomi. Pemerintah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui berbagai langkah yang terkait dengan sektor publik. Pertumbuhan ekonomi didorong misalnya oleh langkah-langkah pemerintah yang bertujuan menarik investor, mempromosikan pengembangan teknologi, atau memproduksi serta melatih tenaga kerja yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Penyediaan barang publik dan upaya untuk mempromosikan konsumsi barang yang bermanfaat atau barang yang pantas adalah pembenaran ekonomi untuk mengklasifikasikan dan partisipasi negara dalam perekonomian. C. Ruang lingkup peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Ruang lingkup peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam mencakup beberapa aspek yang terkait dengan tujuan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berikut beberapa penjelasan mengenai ruang lingkup peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Pengaturan ekonomi, pemerintahan Islam memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian negara. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai keadilan dan keseimbangan dalam distribusi sumber daya dan hasil produksi. Pemerintah harus mengatur sistem perekonomian agar tidak menimbulkan ketimpangan dan kekacauan sosial. Yang pertama ada pengawasan dan pengawasan. Pemerintah Islam juga harus mengawasi kegiatan ekonomi agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini termasuk mengawasi transaksi keuangan, investasi, dan penggunaan sumber daya alam. Selanjutnya, yang kedua, pengembangan sumber daya. Pemerintah Islam harus fokus pada pengembangan sumber daya alam dan manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini termasuk investasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah harus memastikan bahwa pengembangan sumber daya dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Kemudian yang ketiga, pengelolaan keuangan. Pemerintah Islam harus memiliki sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah harus mengelola keuangan negara dengan bijak dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan pada masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti tidak mengumpulkan bunga, ataupun disebut riba. Yang keempat, pengawasan keseimbangan. Pemerintah Islam harus menjaga dan mengawasi keseimbangan ekonomi
agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakseimbangan sosial. Pemerintah harus memastikan bahwa keseimbangan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. D. Kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal berarti kebijakan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Literatur fiskal modern ternyata tidak satupun membicarakan masalah etika, kecuali pada teori distribusi. Itu pun sebatas teori distribusi. Di sisi lain, tidak benar mengatakan bahwa konsep ekonomi Islam yang telah ada sejak pemerintahan Islam Madinah merupakan konsep siap pakai yang dijadikan alternatif pengganti sistem fiskal modern. Penerimaan begitu saja dari konsep klasik fiskal Islam tanpa diformulasikan dalam konteks kontemporer hanya akan memutar waktu ke zaman primitif atau waktu zaman dahulu. Kebijakan fiskal terbagi menjadi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ia juga terbagi dalam kebutuhan pengeluaran atau APBN. Yang kedua, pajak. Contohnya seperti pajak kendaraan, pajak penghasilan, atau PPh dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada pembayaran transfer atau tunjangan pengangguran. E. Kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral dalam melakukan pengendalian serta mengarahkan keadaan ekonomi makro yang sesuai atau yang lebih baik dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar di suatu negara. Kebijakan moneter yakni alat yang disengaja dari bank sentral untuk mempengaruhi variabel keuangan, misalnya tingkat bunga dan jumlah uang beredar. Misi yang ditargetkan di sini yaitu untuk memelihara stabilnya uang dengan faktor dari dalam dan luar. Stabilnya nilai mata uang ini memperlihatkan stabilnya harga di kemudian hari dan sesuai dengan pencapaian misi suatu pembangunan, misalnya memenuhi permintaan dasar nasional, pemerataan penyaluran, perluasan lapangan kerja, peningkatan ekonomi real, dan stabilnya suatu ekonomi. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Semoga dapat bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.